Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum tentang pembangun data atau basis data di satuan peta lahan. Jadi kita loncat dulu dari input memasukkan data ya, data hasil konversi GPS kemarin itu ke dalam GPS. Kita loncat dulu karena terkendala pandemi ini. Nah, setelah memungkinkan nanti kita akan langsung ke praktikum memasukkan data dari komputer ke GPS nanti. Nah, untuk membangun basis data ini kita tambahkan add data seperti biasa ya, bisa dari icon ini, icon add data di toolbar atas. Kemudian masukkan satuan peta lahan yang berbentuk poligon, bukan yang titik ya, ini titik point, yang ini poligon. Kemudian pilih add. Nah, jadi muncul peta satuan peta lahannya, dan muncul untuk poligon. Kemudian klik kanan di layernya, kemudian pilih open attribute table. Nah, sini kita akan membangun data berdasarkan karakteristik lahannya untuk setiap satuan peta lahan. Nah, di sini Bapak buatkan sedikit panduan ya. Untuk karakteristik lahannya, setiap karakteristik lahannya kita buatkan berdasarkan kode, dengan menggunakan kode supaya tidak panjang. Nah, di sini ada untuk temperatur T1, untuk ketersediaan air, kualitas lahan ketersediaan air, karakteristik bulan kering itu W1, curah hujan W2, W3, dan seterusnya sampai bawah ini. Nah, ini kita buatkan field datanya dulu atau kolomnya. Nah, ini di minimize dulu, argisnya di minimize supaya bisa membuka dua jendela sekaligus. Nah, kemudian kita pilih add, klik icon option ini. Nah, ini table option, klik di bawah, kemudian pilih add field. Nah, ketikkan T1. Kemudian pilih teks, kemudian pilih OK. Nah, ini yang T1. Kemudian T2. Di sini W1, maaf, W1 sampai dengan di sini sampai dengan P1. Nah, jadi tabel atau kolom untuk mengisi nanti, untuk fungsinya untuk mengisi data-data hasil lab untuk setiap satuan peta lahan itu kita masukkan ke sini nanti. Nah, ini untuk kolom untuk data ya, data persatuan peta lahan. Nah, nanti kita bikinkan lagi untuk kesesuaian lahan, untuk setiap karakteristik lahannya kita bikinkan lagi field yang baru atau kolom baru. Nah, ini disesuaikan juga dengan kodenya. Nah, biar mudah, ini di minimize dulu biar di dua jendela
sama seperti yang tadi ya, klik kanan di SPL, pilih open attribute table. Nah, kemudian pilih add field. Nah, jadi karakteristiknya, setiap karakteristik itu dibikinkan semua. Jadi kesesuaian ini untuk kesesuaian lahan aktual KA T1. Nah, artinya kesesuaian lahan aktual karakteristik 1. Kemudian pilih teks dan dilanjutkan sampai dengan karakteristik konsistensi besar butir. Nah, sampai P1. Jadi kodenya bikinkan KA W1 bentuknya teks ya. Nah, yang terakhir kita buatkan kesesuaian lahan akhir, kesesuaian lahan aktual yang terakhir ya, untuk kesimpulannya. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat kolom untuk kesesuaian lahan yang potensial ya. Nah, yang ini yang aktual ya. Mungkin teman-teman sudah diajarkan oleh Bu Ratna bahwa kita ada kesesuaian lahan aktual dan potensial. Nah, untuk kesesuaian lahan potensial kita bikinkan dulu datanya ya, bukan maksudnya kolomnya atau filenya. Nah, Oke, ini kita udah selesai membuat untuk setiap karakteristik lahan ya, kesesuaian lahan potensialnya. Nah, ini kita akan membuat kesesuaian lahan potensial dan aktual untuk tingkat ordo, tingkat kelas dan subkelas ya. Jadi kesesuaian lahan akhir, aktual, ordo, kita buat seperti ini, teks. Oke, kesesuaian aktual tingkat kelas, kemudian pilih type-nya teks, kemudian kesesuaian lahan aktual tingkat subkelas.
kita untuk buat kesesuaian lahan potensial tingkat ordo, kesesuaian lahan akhirnya kesesuaian lahan potensial akhir tingkat kelas, kemudian kesesuaian lahan potensial akhir tingkat subkelas. Jadinya teks ya, tabnya ini udah kepanjangan jadi ya saja. Oke. Nah, untuk nanti kolom-kolom ini akan diisi dengan data-data yang untuk matching ya. Nanti setelah kita matchingkan, nanti datanya akan kita keluarkan. Nah, untuk praktikum hari ini sekian, nanti akan kita sambung dalam praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.